Seseorang yang memfitnah kamu akan terkena karma. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas seseorang yang memfitnah kamu akan terkena karma. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja kita buka. Di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya. Nah, seperti apa situasi yang muncul? Langsung saja kita akan coba untuk lihat posisi yang terjadi di kartu yang pertama. Posisi yang terjadi adalah memang saat ini kamu tuh harus bisa untuk lebih bersyukur dulu dengan beberapa situasi yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu. Tidak perlu ada beberapa masalah-masalah yang terlalu dilebih-lebihkan atau terlalu dipermasalahkan secara berlebihan. Ya, memang pada posisi di beberapa waktu kemarin kamu juga merasakan ada beberapa fitnah, ada beberapa keadaan-keadaan yang terjadi, ya masalah inilah, masalah itulah, dan juga terkait dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi yang lainnya. Tapi di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan yang sempurna di dalam posisi diri kamu saat ini, sehingga dalam situasi yang terjadi kamu juga nggak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi secara berlebihan, karena yang terjadi saat ini adalah kamu pun juga berada dalam satu fase yang harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan hal-hal yang baik yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian dalam kondisi yang terjadi berikutnya, kamu tahu siapa-siapa saja pihak-pihak, siapa-siapa saja orang-orang yang memang memfitnah kamu, sehingga dengan situasi yang kamu rasakan, dengan situasi yang terjadi saat ini, memang kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga di dalam posisi diri kamu saat ini. Dalam situasi saat ini kamu juga nggak perlu untuk terlalu khawatir terkait dengan situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Yang terjadi adalah kamu tetap harus berhati-hati, karena ya memang orang-orang yang ada di sekitar kamu itu masih memiliki beberapa fitnah-fitnah yang ada di dalam diri kamu, masih memiliki niatan-niatan yang buruk terhadap diri kamu. Jadi kamu harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Dan kemudian dalam satu situasi yang terjadi saat ini, kamu juga wajib untuk mensyukuri dengan beberapa situasi-situasi yang kamu rasakan, termasuk salah satunya kamu juga terus mengalami perkembangan-perkembangan yang baik, terus mengalami situasi finansial yang terus baik gitu loh. Artinya segala hal baik, segala hal yang positif itu terus berdatangan kepada diri kamu. Jadi ya saya rasa disinilah kamu juga wajib untuk bersyukur dengan segala hal positif yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu di beberapa waktu ke depan. Sehingga dengan situasi yang terjadi, kamu pun juga nggak perlu ada kekhawatiran terkait dengan posisi finansial kamu. Karena kalau kita bicara soal posisi finansial, kamu pun juga pastinya akan mampu untuk menyelesaikan semua hal yang ada dengan sebaik mungkin. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan situasi yang bagus dan juga merupakan situasi yang positif yang ada dalam posisi keuangan kamu. Dan kemudian bukan hanya soal keuangan, di sini ada kartu Four of Cup yang menggambarkan adanya beberapa posisi yang lainnya yang akan terus membaik. Artinya dalam situasi yang terjadi, kamu pun juga nggak perlu ada ketakutan-ketakutan yang ada secara berlebihan. Memang ya terkadang ada beberapa masalah, ya ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang terjadi. Tapi saya rasa di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih mensyukuri juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan secara keseluruhan, sehingga emang dengan kondisi yang terjadi, dengan kondisi yang kamu rasakan, saya rasa emang kamu pun juga dalam keadaan yang wajib untuk bersyukur dengan beberapa hal positif yang ada dalam diri kamu. Keadaan terus membaik dan kamu pun juga terus bisa untuk merasakan situasi yang sempurna. Dan kemudian bagaimana nasib orang yang memfitnah kamu? Memang juga yang memfitnah kamu ini karena lebih dari satu orang, dan ini adalah pembacaan general. Jadi di sini bisa dikatakan ya ada yang masih merasakan
kondisi yang aman-aman saja, ada yang masih merasakan kondisi yang baik-baik saja. Tapi saya rasa di satu sisi, kamu pun juga dalam keadaan yang memang juga harus bisa untuk lebih berhati-hati juga. Karena apa? Di sini orang yang masih baik-baik saja ini juga akan terus memfitnah kamu. Jadi ya saya rasa di sini kamu juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, kau pun juga harus memahami juga yang sudah terkena karma pun juga tidak tinggal diam. Artinya apa? Mereka yang memfitnah kamu dan sudah terkena karma sekalipun itu juga tidak tinggal diam. Artinya mereka pun juga masih selalu saja mencari celah kesalahan yang terjadi dalam diri kamu. Selalu saja memperkarakan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam posisi diri kamu. Jadi ya saya rasa kamu juga harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa orang-orang yang seperti ini. Tapi yang jelas adalah orang yang memfitnah kamu sudah mulai terasa ada beberapa karma yang terjadi. Yang jelas adalah di sini yang membalaskan itu bukan kamu secara langsung, tapi di sini yang membalaskan itu adalah orang-orang yang memang ada di sekitar dia. Sehingga dengan posisi yang muncul, dengan posisi yang terjadi, saat ini dia pun juga sedang mengalami permasalahan. Dia pun juga sedang mengalami beberapa problematika yang terjadi. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga emang dalam situasi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih paham dan juga harus bisa untuk lebih waspada juga dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya saya rasa di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan keadilan yang bakal kamu dapatkan sebentar lagi. Sehingga dengan keadilan yang kamu dapatkan sebentar lagi, jadi kamu pun juga akan bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa situasi-situasi yang akan terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi saat ini kamu pun juga harus bisa untuk lebih paham terkait dengan posisi yang terjadi saat ini, sehingga dengan situasi yang muncul tentu ini juga akan memberikan satu hal yang baik yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan yang terpenting adalah semua itu ada balasannya, semua itu ada keadilan yang bakal kamu dapatkan. Jadi kamu juga nggak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan. Yang terpenting adalah kamu masih tetap bisa fokus untuk memberikan segala situasi yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Jadi ya serasa seperti ini situasi yang harus dipahami. Dan kemudian kamu juga harus ingat tidak boleh terlalu mudah terpancing emosi. Karena apa? Sedikit saja kamu terpancing emosi, tentu ini juga nanti akan memberikan satu keadaan yang kurang baik yang akan terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya serasa ini juga merupakan sesuatu yang harus diperhatikan juga. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepu Dening Pangastuti, Jaya di Diningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.